kita masuk ke multimedia. Jadi di multimedia ini kita membahas masalah gambar, audio, dan video. Kalau gambar udah sering kita pakai ya, gambar IMG, pakai IMG kan udah sering kita pakai di web ya. Tinggal mungkin yang belum itu yang audio dan yang video ya. Pakai gambar seperti ini misalnya. Kemudian format gambar yang didukung saat ini di browser kita itu kebanyakan ya JPG, GIF, SVG, dan lain-lain ini, BMP, PNG ya. Ini format gambar, ekstensi gambar yang didukung saat ini ya. Satu lagi, penggunaan IMG ini selain SRC-nya itu wajib ada ya, pasti kan harus ada kan ini SRC-nya, kalau nggak gambarnya nggak muncul. Juga sekarang ALT ini juga diwajibkan, ALT ini ya. ALT ini alternatif, alternate, isinya teks berupa caption terhadap gambar tersebut ya, atau keterangan gambar gitu. Gunanya kenapa diharuskan sekarang pakai ALT ini? Siapa yang mengharuskannya? Mesin pencari Google ya, dan Yahoo dan semacamnya lah, bertugas sebagai mesin pencari. Karena mesin pencari ini kan dia mengindeks teks dari halaman website kita. Ketika misalnya orang melakukan pencarian di Google, kemudian muncullah hasil pencarian yang halaman nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ranking 1 sampai 10 gitu ya. Kalau di halaman 1 itu kan yang paling besar nilai nilai SEO-nya, makanya dia muncul di 10 besar. Nah, itu dipengaruhi salah satunya oleh IMG ini. Penggunaan IMG tanpa ALT itu buruk sekali bagi mesin pencari. Tapi kalau kita pasangnya ALT itu sangat bagus, membantu. Karena kan mesin pencari itu nggak bisa dia membaca gambar, yang bisa dia bacakan teks. Kalau nggak ada keterangan terhadap gambar itu, dia nggak tahu ini gambar apa. Nah, ALT ini gunanya untuk membantu mesin pencari supaya ngasih tahu dia ini gambar kelinci misalnya. Nah, ini gambar apa, caption lah. Nah, itu makanya diwajibkan ALT ini harus ada di IMG sekarang ini kalau kita buat web. Lanjut. Kemudian di IMG itu ada width, ada height, ini udah sering kita pakai ya. Selain itu width sama height ini bisa juga kita mengaksesnya atau kita pakai melalui CSS ya kan. Kita mengubah lebar atau tinggi gambar tersebut melalui CSS bisa, atau melalui atribut width height dari gambar dari IMG langsung di HTML. Kemudian ada juga atribut usemap, ini jarang kita pakai sih ya. Usemap ini misalnya kita punya gambar nih, gambar muka misalnya, gambar muka orang misalnya. Oke, nah kita load lah di sini kan SRC dan nama filenya, kemudian kasih keterangan, kemudian tingginya sekian, kemudian kita pakai usemap. Nah, nama atributnya usemap, kemudian tanda pagar Rabbit ya. Rabbit ini dia mengacu ke ini map name Rabbit, dia mengacu kemari. Ini harus sama nih Rabbit di sini juga Rabbit. Ini pakai tanda pagar tapi di sini. Nah, dengan map ini kita bisa membuat area shape. Area shape ini kita buat circle, kita buat rectangle ya, kita buat lingkaran, kita buat persegi, kita buat segitiga. Di mana kita buat segitiga, persegi atau lingkaran ini di gambar tersebut. Jadi di gambar itu, di file gambar itu nanti misalnya gambar muka orang tadi ya, ada matanya 2. Di bagian mata itu kita buat supaya bisa diklik misalnya, kita buat harep misalnya. Di bagian mata kiri, mata kanan itu bisa diklik. Di bagian hidung bisa diklik, di bagian mulut bisa diklik misalnya. Kita mau buat kayak begitu misalnya, maka kita perlu menambahkan shape terhadap gambar muka orang tersebut. Misalnya di area mata kita tambahkan shape circle, lingkaran misalnya. Oke, cara buatnya area shape circle. Ini koordinatnya kalau circle itu lingkaran, koordinatnya x, y, r. Ya, ini udah saya buat tadi di sini, x, y, r. Jadi x, y nya di berapa, kemudian radiusnya berapa. Misalnya x nya 280, 170, y nya radiusnya 10. Muncullah nanti di situ lingkaran. Kemudian tambahkan harepnya misalnya berupa link, bisa berupa ID, bisa berupa link absolut, link eksternal ya, bisa salah begitu. Nah, nanti bagian koordinat yang bulat itu kita bisa klik pakai mouse ya, akan diarahkan ke harep ketika diklik. Nah, itu gunanya area shape.
Ya, kalau yang rectangle ini persegi panjang. Dia koordinatnya X1, Y1, X2, Y2. Jadi seperti ini kira-kira. X1, Y1, X2, Y2. Kiri atas dan kanan bawah. X1, Y1, X2, Y2. Jadi terbentuklah shape itu sesuai dengan koordinat yang kita tentukan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini kan jarang kita tengok, jarang kita lihat gambar itu di website atau di internet sekarang ini. Kalau ada gambar yang dibuat pakai shape ini, tapi ya kalau kita mau buat bisa aja. Misalnya kita punya logo, terus logo kita itu lumayan besar, misalnya kan. Kita mau logo itu nggak semuanya bisa diklik, tapi di bagian tertentu saja bisa diklik misalnya. Nah, itu kan kita mau manfaatkan map ini untuk membuat yang seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau di CSS, ya tadi height sama width itu kalau di CSS ya gini saja, width berapa, height-nya berapa, bisa pakai persen, bisa pakai pixel. Ya. Kemudian float ini juga bisa kita pakai terhadap gambar. Ya. Gunanya untuk mengatur posisi gambar terhadap teks. Kan bisa aja tuh kalau di paragraf kita punya teks panjang, kita punya gambar kemudian. Nah, gambar ini kita mau di sebelah kanan teks atau di sebelah kiri teks misalnya. Kalau di sebelah kiri kita pasangin float left terhadap gambar itu. Kemudian nanti pasangkan juga marginnya, margin atas bawahnya 0, misalnya kiri kanannya 10. Makanya di sini kita lihat ada jarak kiri kanan 10 dari gambar terhadap teks di sebelahnya. Itu margin kiri dan margin kanan. Kalau mau gambarnya di sebelah kanan terhadap teks, maka kita buat di sini float right. Jadi nanti gambarnya sebelah kanan sini. Ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu kalau kita mau mengatur posisi gambar terhadap teks. Lalu audio ini maksudnya kita bisa memutar file audio di browser sekarang ini. Ya, dulu bisa juga, dulu pakai flash. Dulu waktu kami belajar HTML itu masih pakai flash. Semenjak munculnya HTML5, kita sekarang sudah muncul satu elemen HTML baru namanya audio. Ya, elemen HTML audio ini memungkinkan kita untuk memutar file MP3 ya, atau file suara. Didukung di mana? Didukung di, kalau MP3 didukung di Internet Explorer, Chrome dan Safari. Kalau OGG didukung di Firefox dan Opera. Ya, file OGG itu file suara juga, sama file audio juga. Kita lihat contohnya. Kalau IMG nggak perlu lagi saya contohkan ya sepertinya, karena kalian juga sering pakai. Tadi saya di kelas SCC tadi. Kita buat pakai audio SFC ini, nanti sini nama filenya. Kemudian kalau kita mau munculkan controller atau playernya itu tambahkan di sini attribute control. Kalau kita buat bisa juga, cuma nanti nggak muncul tombol play, tombol volume itu nggak muncul. Oke, sekarang kita harus ada file MP3-nya karena kita mau mutarnya di Brave ini engine-nya engine Chrome. Jadi yang disupport di browser saya ini adalah file MP3. Oke, kita cari file MP3. Tadi saya sudah download file MP3, kita copy saja ya, yang sudah saya pakai tadi di kelas yang sebelah. Oke, ada file MP3 di sini, ini nama filenya. Oke, kita taruh ke mana? Nah, oke, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Muncul di sini seperti player begitu ya, player pemutar audio. Nah, ada suaranya dan ada volumenya di sini. Bisa dikecilin, bisa dibesar. Dan ada apa yang namanya nih? Sigbar ya, sigbar. Bisa dimajuin, bisa dimundurin. Dan ini adalah bawaan dari browser ini ya, player ini. Jadi warna ikonnya hitam, kemudian apa ini semua nggak bisa diubah karena bawaan dari browser ini, pemutar audio bawaan dari browser ya. Apa yang bisa kita ubah?
di sini paling bisa kita ubah mungkin width-nya. Kalau itu pun di CSS ya, di CSS bisa ubah width-nya, lebarnya mau kita lebarin begitu ya. Width-nya itu mungkin kayaknya bisa kita ubah. Kan bisa ya, width-nya bisa kita ubah. Nggak tahu saya apa bisa, nggak bisa height-nya tetap segini, nggak berubah. Nah itu pemutar audio namanya. Jadi cara pakainya sederhana tadi kayak gini aja. Kalau kita hilangkan kontrol sini, dia jadinya kayak begini, nggak ada ya, hilang ya. Dan di sini ada autoplay satu lagi kalau masalah saya. Ada autoplay ini kalau kita putar atau kita refresh halaman web ini, dia langsung jalan. Dia langsung play. Auto play-nya langsung play, itu pakai. Jadi kalau misalnya auto play-nya ada, kontrolnya nggak ada, kita nggak bisa nonaktifkan yang kita. Kayak mana cara nge-push ya? Nggak ada push-nya. Nggak ada push-nya, jadi harus ada kontrolnya. Itu kita bisa nge-push. Nah, jadi seperti itu yang bisa kita lakukan dengan elemen audio ini. Gimana kalau kita buka ini di Firefox? Saya ada Firefox ya di sini, Firefox, Safari yang ada, Firefox yang ada. Nah, kalau kita mau lihat di Safari ini browser bawaan Apple, hanya ada di komputernya Apple. Kalau kita buka di Safari, bentuk pemutarnya itu kan berbeda ya, berbeda dia dengan yang lain, dengan yang tadi di print. Volumenya nggak ada di sini tuh, nggak ada volumenya. Klik kanan, volumenya dia di sini. Ini dia volumenya. Jadi seperti itu. Ini di Safari ya. Kalau di Firefox saya nggak punya Firefox, Internet Explorer nggak punya juga kebetulan. Kalau kalian putar di Explorer, Firefox, coba tes saja pakai file MP3, jalan nggak? Kalau dia tidak jalan, ya kalau dia tidak jalan, munculkan pesan misalnya gini, browser doesn't. Di dalam ini munculkan misalnya browser tidak didukung, misalnya kita buat gitu. Nah ini nanti ketika browser kita nggak bisa mutar file MP3 ini, teksnya akan muncul di sana. Di browser itu, browser tidak didukung. Gimana caranya supaya bisa didukung? Kalian harus punya file ekstensi yang didukung di browser itu. Misalnya tadi kita tahu Firefox atau Opera itu dia menggunakan OGG, tidak MP3. Maka kita harus ada file OGG-nya. Artinya file MP3 kita ini tadi harus ada versi OGG-nya juga. Jadi ada MP3-nya, ada OGG-nya. Mungkin bisa pakai aplikasi converter ya untuk mengkonvert MP3 menjadi OGG file. Jadi kita punya OGG-nya, jadi kita punya MP3-nya. Kemudian di sini nanti kita panggil dua-duanya, MP3-nya kita panggil, OGG-nya kita panggil. Sehingga ketika nanti dibuka di browser yang mensupport yang di Firefox, dia menjalankannya OGG, MP3 nggak jalan. Ketika dia buka di Firefox, MP3. Ketika dia buka di Chrome, MP3 yang jalan, OGG yang tidak jalan. Nah, gimana tuh cara buatnya kalau dua-dua mau dipakai di Slack? Ini nggak ada pula kebetulan. Coba kita cari di Gateway 3 School ya. Kita tengok di Gateway 3 School. Nah, ini seperti ini yang lebih kompleks ya. Ini dia pakai dua-dua, jadi dia pakai OGG dan dia juga pakai OGP-nya. Ini suaranya besar banget. Kita download aja filenya. Horse.ogp.
file dia pakai file OGG ini. Saya download file OGG nya, OGG atau OGV. OGV ya. Ini file MP3 nya. Jadi kalau file MP3 kita buka di browser kayak gini juga tampilannya. Di browser apa ini ya, Brave ini. Jadi browser itu kalau dia bisa membaca file, dia langsung buka di situ, langsung dibuka di browser itu kayak gini. Dia bisa baca, dia bisa eksekusi file MP3 ini. Makanya langsung muncul di sini. Kalau saya refresh, apa yang bisa dia baca, apa yang bisa dieksekusi oleh browser sekarang ini, PDF kan bisa dia baca sekarang kan. Kemudian ya, file gambar, semua file gambar, PNG, JPG, GIF, ICO, SVG, tadi ya, WebP, dan lain-lain. Kemudian dia juga bisa baca file MP3, nah kayak inilah MP3, OGG. Kalau video dia bisa baca MP4, OGV, itu file yang bisa dia baca secara default, makanya dia langsung muncul pengutarnya. Kalau dia nggak bisa baca file itu, misalnya file yang nggak bisa dibaca di browser itu kayak misalnya zip, kemudian file RAR, kemudian file exe misalnya, itu kan dia nggak bisa baca. Ketika dia nggak bisa baca, maka muncul dialog box download yang kotak peta itu, yang kayak begini. Nah, itu karena dia nggak bisa baca. Jadi dia mewajibkan kita untuk mendownload, dan kita buka file itu di komputer, di desktop. Sifat dasar dari browser seperti itu. Tapi kalau dia bisa baca, langsung terbuka langsung di browser. Kalau kita mau download, ya kita save filenya, Ctrl S. Ya kira-kira seperti itu. Nah tadi saya sudah download 2 file di sini. File kemana dia masuknya? Oh ada. Dia masuk. Aduh, ke sini dia masuk rupanya. Kita pindahin dulu. Oke, jadi seperti itu. MP3 dan OGV. Ya, jadi kalau kita mau pakai dua-duanya, nah seperti ini. Ini kok OGV bukan OGG ya? Harusnya OGG. Coba kita lihat. OGG download, jadinya OGV. Download jadi OGV dia. Oke, coba kita tes ya. Ini tadi yang musik, ini tadi yang suara kuda. Ini karena dia Chrome, dia berarti pakai yang ini, yang MP3. Nanti kalau ketika kita buka di Explorer, Internet Explorer, dia mutar yang OGG atau OGV. MP3-nya nggak jalan. Seperti itu. Ketika dua-duanya nggak jalan, ya dia munculkan teks ini. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian video juga sama. Kalau kita lihat di sini video di nah ini video. Kalau video pakai elemen HTML video seperti ini. Bisa tambahkan Higgs sama WIG ya, Higgs sama WIG. MP4 dan OGG. MP4 dan OGG itu untuk video, OGV itu untuk kebalik sebenarnya nih. OGV harusnya di sini. Ya. Coba sebentar kita lihat ya. MP4 didukung di semua browser. OGG didukung di Chrome, Firefox, dan Opera saja ada. Oke. Dan juga satu lagi webcam ini untuk file video, file audio juga ya, video. Kemudian oke, kita mau coba ya, kita download dulu audionya, videonya.
MP4 ini dia, kita download MP4, file MP4 ke SCA tadi ya. Ini file MP4. Saya download satu lagi file OGG ya. File OGG. Jadi kita sekarang sudah punya 2 file. Kemudian kita coba putar di browser sini. Nah ini dia. Ini dia gara-gara autoplay nih. Apa namanya, videonya ini dia. Bisa full screen, bisa pakai volume, bisa sidebar, bisa play, jadi seperti itu. Mengenai resolusi, kenapa kecil? Karena file asli videonya resolusinya kecil ya, maka dia kecil seperti ini. Kalau kita besarin pecah ya kan, resolusinya kecil. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan video di HTML. Jadi simple juga, nggak ribet-ribet ya. Di CSS yang paling kita bisa atur itu adalah ya width-nya saja dengan height-nya. Yang lain nggak bisa kita atur mengenai warna, icon dan segala macam ya. Kemudian untuk kelebihan. Kemudian apa lagi ya? Nah, bagaimana kalau misalnya file audio dan videonya itu di luar dari ekstensi yang tadi kita lihat MP4, MP3. Kalau misalnya gimana kalau ekstensinya misalnya kalau video apa misalnya yang lainnya? Ekstensi yang lain misalnya MKV misalnya. Atau misalnya ekstensi videonya .api misalnya .mkv.rm ya, kan banyak tuh video format. Nah, ketika misalnya kita buka di browser dan browser itu tidak support ya, seperti saya bilang tadi, dia akan minta download nanti, dia akan nyuruh kita download. Yang tadi kita buka ini kan semua adalah file yang didukung secara default di HTML browser kita. Jadi kalau yang di luar itu mungkin ya tidak didukung. Nah, bagaimana ceritanya tuh kalau supaya bisa mau didukung juga? Misalnya tadi MKV, caranya kita harus pakai, berarti kita harus pakai player yang lain. Nggak bisa kita pakai player yang bawaannya browser, dia nggak dukung. Kita pakailah player lain. Contoh player lain itu apa misalnya? Nanti kalian bisa cari di internet ya, free HTML player misalnya. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Nah, kayak gini misalnya. Ada video.js, player.io, banyak sih playernya itu, player HTML ya. Jadi yang gratisan nih, kalau yang berbayar nanti ada juga. Nah, kayak misalnya kita tengok video di YouTube misalnya. YouTube video itu kan dia playernya, kita bisa upload file apa aja kan kalau ke YouTube itu. Bisa ekstensinya MP4, bisa ekstensinya yang lain, bisa kita upload ke YouTube dan jalan di playernya dia. Dan kalau kita lihat playernya dia YouTube itu kan unik dia. Maksudnya unik itu nggak sama dengan yang lain-lain gitu. Dengan kita buka di Facebook beda, kita buka di aplikasi pemutar video di website lain juga beda dengan YouTube. Ya karena mereka masing-masing ya punya player sendiri. Dia buat sendiri playernya itu. Ya, kayak Facebook juga seperti itu, dia buat sendiri playernya itu. Kelas mereka apa susahnya ngebuat player memutar video kan, sehingga dia lebih powerful player dia daripada player yang bawaannya browser. Nah, seperti itu. Kalau kita buat sendiri ya namanya kita buat sendiri, ikonnya bisa kita atur, warnanya bisa kita atur supaya hati kita ya, kayak kita punya, kalau kita lihat di YouTube itu ya, kemudian macam-macam bisa kita atur kalau kita buat sendiri. Nah, cara buatnya gimana itu biasanya nanti harus pakai programming JavaScript ya, harus pakai JavaScript dan lain-lain. Tapi yang kalau kita nggak
mau pakai itu bawaan browser dengan syarat filenya ya itu tadi MP4, OGV ya, dan sejenisnya. Kalau kita lihat kalau kita share di WA group, biasanya di WA kan kalau video itu yang didukung di WA itu kan MP4, MP3 didukung, MP4 didukung. Nah, kalau file video lain saya kira nggak tahu ya, kayak nggak didukung kalau di WA, nggak bisa dia mutar. Jadi seperti itu kira-kira mengenai audio, video, dan image ini tentang multimedia. Silakan kalau ada yang mau ditanya.